Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuha talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah min safisani. Alhamdulillah fi hadzal masa najtami huna li gordin wahid wa niyatin shalihah wa huwa talabul ilmi li naili ridha illahi subhanahu wa ta'ala. Wa qabla zalika hayya naqra surat al-Fatihah awalan nuhdiha ila al-maghfur lah ki Haji Ahmad Syaihu bin Haji Abdul Hamid wa ila Hajah Siti Salhah binti Fulan masallah ayyaghfira dzunubahuma wa yataqabbar hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah wa asallahu ayaftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna tafsir wa ta'wil. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, al-an iftahu kutubakum kifayatul akhyar fi mabahas kitabus shaum. Butuh kabel HDMI kalau ada ya. Kabel HDMI. Ya. Nah, buat layar ini enggak ada. Ya. Gimana? Ya, ini Parozi. Parozi. Ya. Nah. Ya. Oke. Al-an nurid wahid minkum ay yaqra awalan fil bidayah nad'u ila akhina man huna Ustadz Arya Rahman. Assalamualaikum. Ustadz Arya. Waalaikumsalam. Ya, tafadhal Ustadz Arya bil qiraah. Ya. Tafadhal Ustadz. Ya. Qala musannifun rahimahullah nafsi wa qulubi fid darin. Kitabus shaum. Kitabus siyami. Oh, Ya. Kitabus siyam. Qala wasyara'iti wujubi ya, yang di kitab apa? Ya, yang di kitab halaman 204 kalau di kitab. Ya. Salah satun asya'i al-Islam wal balik wal bulughu wal aql wal aqlu. Oh, aqlu. As-saumu fil lugatan
fil lugati, fil lugati ya, al imsaki al imsaku, saku hmm, al imsaku ya, anis syai'in qala Allah Ta'ala inni nazartu lirrahmani sauman ai imsakan wa huwa fi syar'i imsaku mahsuson man syah sahkhosu min syakhsin min syahsin mahsusin fi waktu fi mah, waktin, fi waktin mahsusin hmm, basyara bisyara ito, bisyara summa wujubi wujubu, wujubu sauma saumi, atau saumi nah, sabati sabitun, sabitun hmm, bil kitabi wa sunnati wa ijma'i al ummati qala Allah Ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum wa fil hadis as-sahih bayin bani bunia, bunya nah, al-islamu ala khamsin hmm, wa zakaro saumi Ramadan hmm. wa in apa Wa in aqoda, wa in aqada ijma'i ala wujubi al ijma'u, al ijma'u ala wa wujubi wujubihi, wujubi nah, wujubihi khalas, syukran ya Ustadz Arya, Masya Allah, jazakallah khair. Baik, al-an saubayin lakum ala maqad qara'a sahibuna hada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Kitabus siyami, ai tegasnya haza adapun ini itu kitabus siyami menjelaskan tentang kitab puasa. Siam itu jamak dari saum. Berarti di sini ada puasa wajib, ada juga puasa sunnah berarti. Jadi dalam bab puasa ini tidak hanya bab puasa wajib saja, puasa Ramadan saja yang dijelaskan, tapi puasa-puasa sunnah pun nanti akan dijelaskan di pembahasan Kitabus Siam. Yang perlu kita ketahui juga bahwa Kitabus Siam di sini termasuk dalam fikih ibadah atau muamalah. Ibadah ya. Jadi fikih dibagi beberapa macam bagian. Ada fikih urusan ibadah, ada fikih urusan jual beli atau dikenal dengan fikhul muamalat. Ya. Ada juga nanti kalian belajar fikhul jinayat. Ya, jinayat itu apa? Yaitu fikih yang menjelaskan tentang ya hukum atau undang-undang. Contohnya orang yang membunuh ya maka hukumannya apa? Dikisos, potong tangan ya bagi orang yang mencuri. Nah, nanti begitu juga ketika kuliah. Ya nanti kalian kuliah, di kuliah itu ada jurusan namanya jurusan apa? Ada jurusan fikih. Ya, fikihnya tentang ahwal syahsiyah misalnya. Berarti nanti kalian kuliahnya di jurusan ahwal syahsiyah, fikihnya ya fikhun nikah. Nah, jadi fikih membahas tentang permasalahan nikah. Loh, kok memang permasalahan nikah ya sedikit atau banyak Ustaz? Banyak. Dari awal nikah, kemudian setelah nikah ada permasalahan talak. Ya, talak ada nggak dalam Al-Qur'an? Ada, ya. Pembahasan talak ada. Bagaimana nanti seandainya si suami tiba-tiba lagi tidur terus tiba-tiba ada ngigo.
dia ceraiin istrinya misalnya, saya talak istri saya padahal lagi tidur. Nah, itu bagaimana hukumnya? Itu sudah dibahas dalam kitab fikih. Maka dalam kitab Kifayatul Ahyar ini kamu lihat nanti di daftar isi awal dari bab fikih ibadah, fikih muamalah, fikih nikah, kemudian nanti terakhir adalah fikih jinayat. Nah, kalau kalian suka tentang undang-undang Islam atau hukum Islam, kalian nanti ambil jurusan fikih jinayat ya, tentang undang-undang, berarti hukum Islam gitu. Jadi nanti kalian jadi seorang menteri misalnya, menteri agama, nah kalian bisa menerapkan hukum Islam ya di Indonesia sesuai dengan ya ajaran Al-Qur'an dan hadis seperti itu. Pahim tum jami'an? Oke. Sekarang kita masih di fikih ibadah dan babnya adalah kitabus siyam. Qala telah berkata siapa musannif, pengarang kitab. Wasyara itu dan adapun syarat-syarat wujubis saumi wajibnya puasa. Syarat wajib puasa. Berarti syarat-syarat ini harus ada pada diri kita. Gitu. Jadi seorang itu diwajibkan puasa kapan? Yaitu memenuhi syarat-syarat yang ada di bawah ini. Apa aja syaratnya? Salah satun, yaitu 3. Syaratnya wajib puasa 3. Berarti di luar ini dia nggak wajib puasa. Gitu. Yang pertama adalah Islam. Dia beragama Islam. Kita semua Islam? Alhamdulillah. Berarti saudara kita yang masih belum Islam, mereka Kristen, mereka Yahudi, mereka nggak wajib puasa. Kenapa? Karena mereka beragama lain. Kalau seandainya mereka sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka ketika itu langsung mereka diwajibkan puasa Ramadan. Paham tuh? Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya Ustadz, saya punya saudara, saya punya teman, ada orang di kampung saya, dia Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak puasa. Berarti dia tidak melaksanakan kewajiban. Maka dia dapat, kalau nggak melaksanakan kewajiban, apa balasannya? Dosa. Ya, maka ingat, Allah pasti akan membalas kebaikan kita, ibadah kita, asalkan kita tulus. Ibadah sekarang kita puasa, kita tulus, kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak nafsu kita dibendung, ya nggak boleh ngomong jorok-jorok, nggak boleh ngomong menghina orang, ya gosip, nah itu. Nah nanti balasannya apa? Nanti kita pahalanya banyak sekali. Salah satunya di surga kita nggak disuruh wajib puasa. Kalian kita nggak usah takut khawatir. Di surga nanti kita nggak diwajibin sama Allah. Seluruh hamba-hambaku puasa, enggak. Kamu makan sepuasnya sampai kenyang. Minum sepuasnya yang sampai kembung. Ya, jangan ya. Apa yang dulu diharamin sama Allah ketika di dunia, di akhirat di surga nanti kita dibolehin. Mau minum khamar, mau mabok-mabokan, silahkan. Gitu, ya. Tanpa ada penyakit ataupun bahayanya sedikit pun. Subhanallah. Sampai Allah jangankan khamar, Allah buatin apa? Di surga nanti ada telaga, namanya telaga apa tuh? Kausar. Isinya airnya itu air apa tuh? Air susu yang benar-benar manis dicampur sama madu. Masya Allah. Rasanya buatan kamu sama buatan Allah, mana lebih enak kira-kira? Buatan Allah itu enak. Maka kamu ngebayangin, ya Allah sekarang kita puasa, nggak makan, nggak minum. Tapi nanti Allah akan balas. Pasti Allah akan balas. Nanti di surga nanti. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nanti kita minum di telaga Kausar bareng-bareng. Amin. Amin ya Rabbal alamin, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kebalikannya, orang-orang yang udah wajib puasa dia kagak puasa. Ya, maka dia dapat dosa, dapat siksaan di neraka nanti, ya. Dia nggak bakalan dikasih makan. Nggak bakalan dikasih makan, nggak bakalan dikasih minum. Makanannya aja kita udah tahu neraka makanannya kayak gimana. Ya. Nah, bara api minumannya, ya, lahar, lava yang istilahnya air baru mendidih dikasih ke kita. Bayangin coba, itu dikasih minumnya kayak begitu. Maka kita benar-benar ya harus pikir ke depan. Pikir ke depan, pikir bahwa Allah punya rahasia.
Kenapa Allah nyuruh kita puasa? Paham tuh? Oke. Islam. Yang kedua al-buluk. Buluk itu artinya bukan dekil ya. Buluk di sini artinya dia sudah balik. Jadi baligun, baligoni, bulugun. Orang kalau udah balik, laki-laki tanda balik apa? Ya, mimpi basah, laki-laki mimpi basah ya. Dia ketemu sama seorang wanita cantik. Ya, akhirnya pas bangun tidur tiba-tiba ya celananya basah. Tadi bukan ngompol ya. Bukan ngompol, beda ya, keluar mani. Nah, keluar mani, kemudian ya besoknya lagi mimpi lagi ya sampai 3 kali sampai berkali-kali ya. Itu ketika mimpi itu maka pertandanya lakinya sudah balik. Ketika balik langsung dia wajib puasa. Nah, terus Ustadz, adik saya SD kelas 6. Berarti dia nggak wajib dong. Ya, dia belajar berlatih dari sekarang. Adik kamu biar nanti ketika sudah balik sudah bisa ikut puasa gitu ya. Nah, kemudian kalau perempuan tanda baliknya apa? Ada yang tahu nggak? Suaranya bukan. Menstruasi ya, perempuan udah keluar darah, haid ya, maka dia ketika itu ya sudah mulai setelah haid langsung mulai puasa Ramadan. Ya, gitu. Kalau nggak haid ya udah, berarti dia nggak wajib puasa. Tapi tetap ya ketika dia ini berlatih untuk berpuasa. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah al-aklu. Aklu itu apa? Berakal sehat. Nah, berarti lawannya adalah gila. Ya, jadi orang gila wajib puasa enggak? Nah, maka ada hadis Nabi bilang apa? Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukriha alaihi. Jadi orang gila, kemudian anak masih kecil itu rufi'a al-qalam, diangkat catatan penanya. Jadi kalau dia nggak puasa dia nggak apa-apa. Orang gila kok gimana mau ini, ya gitu. Maka alhamdulillah kita bersyukur sama Allah dikasih sehat, dikasih akal yang cerdas, masya Allah ya. Kita bisa nggak bikin otak manusia, jangan otak manusia, suruh gambar otak aja salah gitu alurnya ya. Nah itu, jadi itulah masya Allah kita benar-benar harus kita disuruh pikir ya. Fa'alaihim ayatafakkaru, kita disuruh pikir, kita disuruh merenung bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu berakal. Orang gila. Kemudian Ustaz, saya punya saudara, misalnya saya punya kenalan, saya punya teman. Dia kadang-kadang gila, kadang-kadang sadar. Nah, ya. Kalau seandainya dia tiba-tiba puasa terus tiba-tiba gila, ketika ayan itu batal puasanya. Terus kalau seandainya besok dia sadar terus Ustaz, ya udah, terus variasi berapa berarti puasanya nggak batal. Tapi tiba-tiba dia gila, batal puasanya. Itu aja. Ya, permasalahannya kayak gitu. Bukan berarti dia punya penyakit ayan nggak puasa. Ya, jangan. Ya, tetap kalau seandainya dia masih sadar, lanjutin puasanya. Kalau nanti pas mau maghrib dia tiba-tiba kumat ayannya, ya udah berarti batal puasanya. Ya, tapi tidak dosa karena dia sudah berusaha untuk melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Oke. As-saumu, adapun saum. Filogoti dalam ya, etimologi atau secara bahasa itu al-imsaku menahan anisyai dari sesuatu, nahan lapar, nahan minum, nahan dari segala yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Itu pengertian ininya ya. Oke. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani sauma. Nah, ini sesungguhnya aku ya. Siapa di sini? Bukan. Ini di sini bukan Allah. Setelah ayat ini ada di surat apa coba kamu lihat? Maryam. Jadi dulu ya ceritanya nih ya Siti Maryam ya nggak punya anak, minta sama Allah, ya Allah ya. Aku kalau seandainya punya anak, maka aku akan nazar. Nah, ingat nazar, ingat anak Ustaz di rumah. Ya,
si Nazar. Maka Ustadz namain Nazar itu memang dulu ceritanya Ustadz Nazar. Kalau Ustadz punya anak, nanti Ustadz bakal hatam Quran. Alhamdulillah udah hatam. Nazar Ustadz, karena benar-benar pengen. Nah itu kalau seandainya kamu pengen sesuatu, nazar aja. Coba nazar. Tapi nazarnya jangan yang gampang-gampang. Yang agak susah sekalian. Ya misalnya, kalau seandainya nanti dibeli misalnya dibeliin motor sama orang tua, saya mau puasa Daud sebulan misalnya. Kan kamu nggak pernah ngelaksanain itu kan. Tapi kalau seandainya wah ya Allah ngelihat kamu benar sungguh-sungguh, dikabulin sama Allah gitu. Jadi cari nazar misalnya kamu nggak pernah ziarah gitu. Ziarah misalnya kalau seandainya dibeli motor, saya mau ziarah ke Kuitang, ke Keramat Empang, ke mana lagi Wali Songo misalnya. Wah, itu kan berat tuh. Ya, tapi kamu kalau seandainya sungguh-sungguh benar-benar mampu, silahkan nazar. Ya, insya Allah itu salah satu selain dapat apa yang kamu inginkan, kalian juga mendapatkan pahala. Karena nazar itu adalah suatu ibadah. Tuh ya. Akhirnya ceritanya Siti Maryam nggak punya anak tuh. Akhirnya nazar sama Allah, ya Allah, ini nazar tulir Rahman. Sesungguhnya aku, kata Siti Maryam, telah bernazar kepada Allah Ar-Rahman. Sauman akan puasa. Nah, di sini dijelasin ya dalam tafsirnya, tegasnya sauman di sini adalah imsakan, menahan gitu. Jadi menahan apa? Menahan ngomong. Puasanya bukan puasa makan dan minum aja, tapi puasa berbicara sama orang. Itu salah satunya. Ya, ada puasa. Puasanya siapa? Puasanya Siti Maryam. Dia puasa nggak cuma makan, nggak cuma minum. Cuma ketika setiap ketemu orang puasa. Kalau kamu nggak percaya, silakan nanti datang ke pesantrennya ya Abu Yamun Fasir. Kenal Abu Yamun Fasir? Belum kenal? Itu salah satu waliullah yang masih hidup, adanya di Banten. Hanya jalan-jalan nanti ya, liburan, kalian jangan di rumah aja. Ziarah ke pesantrennya Abu Yamun Fasir. Itu salah satu wali dan juga zuhud. Kok Ustadz bisa bilang wali? Ya, Masya Allah, beliau sangat terkenal. Ya, Abu Yamun Fasir. Nah, santrinya itu ketika dulu Ustadz Fahmi, Ustadz Syifa, sama Ustadz Suma, Buya Suma, itu ziarah ke Buya Mufasir. Ditanya, ya santrinya ditanya gitu. Nah, ini Pak Kiai ada nggak di pesantren? Apa jawaban santrinya? Kagak jawab apa-apa. Kagak jawab apa-apa. Heran kan? Ditanya lagi si fulan yang orang yang lain, santri yang lain tanya, kagak jawab juga apa-apa. Ya, akhirnya pas setelah itu ketemu sama Pak Kiai, dijelasin bahwa ya di pesantren ini disyariatkan puasa imsak, nggak boleh ngomong, nggak cuma makan, nggak cuma minum, tapi disuruh nggak boleh ngomong sama orang. Sampai ke Pak Kiai pun nggak ngomong. Masya Allah. Jadi itu puasa syariatnya Siti Maryam itu disyariatkan di sana. Masya Allah, Abu Yamun Fasir minta doanya di sana. Mumpung beliau masih hidup, kalian ziarah ke sana, ya. Ajak orang tua kalian, ya sekalian ziarah ke Banten, ke Sultan Hasanuddin, nanti mampir ke Abu Yamun Fasir, ya. Gitu. Alhamdulillah saya pernah sekali ke sana dan ngerasain betul-betul, ya pesantrennya itu Masya Allah. Itu istilah dibilang dulu kita pernah belajar zuhud, ya. Nah, pembahasan zuhud, tarkud dunia itu benar-benar tarkud dunia. Di sana itu Masya Allah ya, didatangi sama orang sering ya, sampai santrinya pun pakai peci, itu nggak pakai peci yang kayak kita ini, dia pakai apa, pelepah daun pisang, terus dikeringin, dijemur, terus jadiin peci, terus pakaiannya semuanya baju putih ya, baju putih semua, gamis semua, dan semuanya biasa-biasa aja, nggak ada yang bermerek gitu. Dan sholatnya pun mereka itu nggak pakai sejadah, semuanya pakai apa? Pakai tikar yang biasa dipakai buat mayit dalam kubur itu, yang tikar itu, itu apa namanya itu? Bilik ya, atau sebilangnya ya. Nah, seperti itu. Tapi dibuat kotak gitu supaya bisa disolat. Masya Allah, di sana benar-benar tarkud dunia, benar-benar kalau kalian pengen jadi wali, pesantrennya ya di wali gitu. Ya, jadi wali, pengen cinta sama ulama, cinta sama Allah Subhanahu wa taala,
pengen meninggalin beliau, sampai santrinya pun itu udah ada yang jadi kiai. Jadi santrinya Abu Yahya Mufassir nggak cuma kayak kalian ini, seumuran kalian, tapi ada yang umurnya udah 70 tahun, 60 tahun masih nyantri di Abu Yahya Mufassir. Subhanallah. Gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kalian bisa ziarah ke sana, berkunjung, bertemu langsung sama beliau, minta doanya. Biasanya dulu itu Ustadz diusap kepalanya sama beliau. Ya, tangannya ngusap kepala Ustadz, didoain biar jadi orang baik ya, agar dulu maksiat-maksiat yang pernah dilakuin itu hilang dengan sendirinya. Gitu ya. Karena beliau itu wali, bukan cuma wali tapi bisa baca orang ya. Tapi beliau senyum aja, senyum, ngeliatin. Enggak, ente pernah gini, pernah gini, pernah gini. Itu ada di Tarim, di kota Tarim. Ya, Ustaz pernah sekali itu di Kasyaf, ya, dibuka mata batin. Kamu pernah gini, anta taf'al kaza, anta taf'al kaza, anta taf'al kaza. Disebutin semua. Perlakuan dosa Ustaz yang dulu pernah Ustaz lakuin dari lahir sampai gede. Masya Allah itu. Ya, itu almarhum Al-Habib Abdullah bin Syihab. Itu dijuluki dengan Ainu Tarim, matanya kota Tarim. Jadi setiap kali bertemu beliau, berdua, bertiga, langsung disebutin, ada pernah gini, pernah gini, pernah gini. Ya, tapi kayak orang seperti itu kita nggak boleh jauhin. Jangan kita jauhin, malah justru kita harus dekatin. Kita minta doa sama beliau. Ya, akhirnya dada Ustadz dipegang, didoain. Sampai sempat pernah nyium ketiak beliau, syum kata, syum, suruh cium ketiak beliau. Ya, karena pernah dengar riwayatnya dari kakak kelas Ustadz di Yaman, orang yang mencium ketiak beliau itu seperti mencium aroma surga katanya. Insya Allah, alhamdulillah kesempatan. Tapi cuma sayangnya beliau karena sudah berumur dan juga sudah sakit-sakitan juga, akhirnya beliau sudah meninggal. Pas barengan Habib Salim bin Abdullah Syatiri, kemudian beliau meninggal, kemudian ada lagi Habaib Tarim, banyak yang meninggal ketika itu kan ya, di bulan Desember kalau nggak salah, apa November, seperti itu. Ya, itu adalah syariat puasa. Wa huwa fi syar'i wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah ya, pengajian kita pada sore hari ini yang mudah-mudahan ya bermanfaat, sekalipun sedikit, tapi intinya kita harus mengetahui apa rahasia di balik perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah puasa kali ini, dan sama-sama kita kuatkan iman kita, kita percaya pasti Allah akan membalas ya kebaikan kita semua di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Sumal afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.